Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda. Mbak Linda, perkenalkan saya Bidan Indah yang pada kesempatan kali ini akan memberikan pendidikan kesehatan. Sebelumnya apakah Mbak Linda sudah tahu tanda bahaya nifas? Sudah, tapi mungkin sedikit. Sedikit ya. Iya. Iya. Nah, di sini nanti kita bersama-sama ya belajar mengenai tanda-tanda bahaya nifas seperti itu ya. Baik. Di sini Bu Indah membawa lembar balik, nggih. Sebelumnya mohon maaf ini, apakah Mbak Linda dan Ibu berkenan untuk kami berikan pendidikan kesehatan? Berkenan, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya ya. Di sini pendidikan kesehatan mengenai tanda bahaya nifas itu merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan, nggih, terhadap adanya tanda bahaya nifas. Yang tujuannya apa? Untuk mendeteksi secara dini, gitu ya, adanya tanda bahaya nifas seperti itu. Tanda bahaya nifas itu apa saja? Yang pertama, bila ibu nifas itu mengalami pendarahan itu pendarahan yang banyak seperti itu ya. Misal kok dalam sehari itu berganti sotek 3-4 kali yang banyak seperti itu. Penyebabnya apa? Barangkali ada sisa yang ketiga atau mungkin kontraksinya itu lembek gitu ya. Waktu di waktu gitu kan, kalau habis melahirkan biasanya keras gitu ya, lahirnya gitu ya. Terus yang kedua, bila keluar cairan yang berbau gitu ya, berbaunya biasanya itu berbau yang menyengat seperti itu ya. Kalau memang wajar ya ibu nifas itu keluar darah gitu ya, akan tetapi dengan seiring hari gitu kan keluar darahnya itu semakin berkurang kayak gitu ya. Nah, di sini keluar cairan berbau itu menandakan bisa jadi ada infeksi seperti itu. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, demam lebih dari 2 hari ya, badan menggigil seperti itu, suhunya kok lebih dari 38 derajat Celcius seperti itu. Terus Mbak Linda juga gigil rasanya gitu ya, itu juga tanda bahaya gitu ya. Oke. Terus yang keempat, jika ibu nifas tersebut mengalami tangan, kaki bengkak gitu ya, disertai dengan kepala pusing gitu ya, bahkan sampai dengan kabut atau ya bisa sampai pecah, itu dinamakan eklamsi pada masa nifas. Dan itu harus segera mungkin ya Mbak Linda dibawa ke rumah sakit. Terus yang kelima, bila payudara mengalami dampak kemerahan seperti itu ya, itu juga merupakan bahaya gitu ya. Jadi itu sesuai mungkin titik atau didetekan gitu ya. Nah, dengan sering didetekan, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya payudara karena gitu ya. Oke. Terus yang selanjutnya, jika ibu nifas tersebut mengalami depresi gitu ya, baby blues gitu ya, pernah dengar nggak Mbak Linda ya? Pernah. Baby blues itu biasa dialami oleh ibu nifas gitu ya. Biasanya ini yang baru anak pertama gitu ya, punya gangguan gitu ya, gangguan kurang bisa untuk merawat diri, terus dirinya juga seperti itu. Okay. Akan tetapi di sini baby blues ini bisa hilang itu beberapa hari gitu ya. Nah, khawatirnya jika mengalami depresi dan secara intensif gitu ya. Selanjutnya yang kedelapan, jika mengalami tromboflebitis sayang ya. Tromboflebitis itu apa? Tromboflebitis itu proses peradangan ya, yang di situ terjadi gumpalan, yang terjadi itu di bagian bawah kaki biasanya. Ada rasa nyeri gitu ya, sehingga mengganggu aliran darah gitu ya. Terus yang kesembilan itu jika ibu biasanya diminta untuk kadang mengalami sembelit gitu ya. Sembelit itu sulit untuk buang air besar gitu, okay. Itu bisa dicegah dengan mengkonsumsi ya gizi yang seratnya itu lebih banyak seperti itu. Air putih yang cukup itu juga bisa mencegah untuk terjadinya
Wismanya ada yang ditanyakan Mbak Hmm. Linda? Ada Bu Bidan, kalau misalnya kita nih yang Ibu Nifas kan itu tadi di atas 38 derajat gitu ya. Iya, suhu yang 38 derajat Kalau Celcius. misalnya untuk bayi itu ketika tanda bahayanya berapa derajat? Iya, kalau pada bayi itu biasanya suhunya itu lebih dari 37,5 itu lebih, itu biasanya dikatakan demam. Demam pada bayi itu biasanya juga karena asupan ASI yang kurang seperti itu gitu ya. Makanya dedeknya sering untuk demikian ya. Coba kalau boleh tahu tadi apa yang itu Bu Indah sebutkan tadi, tanda bahaya nifas tadi apa Tanda saja? bahaya nifas yang pertama tadi pada Ya. pendarahan, Iya. yang kedua di pendarahan pada donor-donor yang kemarin cairan, Iya. terus yang kedua tadi ada keluaran cairan berbau. Iya. Ada keluaran cairan berbau itu misalnya ibu mengalami demam Iya. di atas 38 derajat, Iya. terus ada Lepas tangan. bengkak kaki, Iya. cedera tangan, Selain kejang, terus ketika gangguan depresi, Iya. seperti depresi, Iya. terus selain